Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Ustazah Ana dalam pembelajaran tema. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat dan kalian tetap semangat untuk terus belajar. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 7, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia awalnya disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, perlakuan bangsa asing yang semena-mena membuat rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Yang pertama, perlawanan terhadap Portugis. Semenjak datang di Malaka, bangsa Portugis ingin selalu menguasai perdagangan. Perlawanan rakyat Aceh terjadi sejak Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511. Perlawanan tersebut antara lain, yang pertama, Sultan Ali Muhayyad Shah berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Kemudian Sultan Alauddin Riayat Shah berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Kemudian Sultan yang sangat muda merupakan yang paling gigih melawan Portugis. Perang berakhir setelah pelabuhan Malaka jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641. Pada awalnya, Portugis diterima dengan baik. Namun, lama-kelamaan, rakyat Ternate mengadakan perlawanan. Mengapa? Karena Portugis serakah dan ikut campur dalam pemerintahan. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis, sehingga Portugis terdesak. Namun Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding dalam perundingan. Dalam perundingan, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah, putra Sultan Hairun. Pada tahun 1575, Sultan Ba'abullah bersama rakyat berhasil mengusir Portugis. Nah, ini tentang perlawanan terhadap Portugis. Nah, selanjutnya perlawanan terhadap Belanda. Nah, ini ada Sultan Hasanuddin dari Makassar, kemudian ada Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada Sultan Patimura dari Maluku, kemudian Sisingamaradja dari Sumatera Utara, kemudian Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, dan juga ada Silas Papare dari Papua. Perlawanan Sisingamaradja terjadi pada tahun 1878 sampai 1907. Nah, nama pemimpinnya adalah Sisingamaradja 12. Terjadi di daerah Tapanuli, Sumatera Utara. Alasan perlawanannya yakni karena perang ini terjadi karena Sisingamaradja ke-12 sebagai Raja Batak menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh misionaris Belanda di wilayah Batak dan kebijakan Belanda yang membuat rakyat mengalami penderitaan yang hebat. Banyak para petani yang kehilangan tanah dan pekerjaannya. Akhir perlawanan, Sisingamaradja mengalami kekalahan karena taktik licik yang dilakukan Belanda dengan upaya menangkap istri dan anak Sisingamaradja ke-12. Sisingamaradja ke-12 meninggal dalam perlawanan terakhirnya di Aik Sibulbulon Dairi karena tertembak timah panas tepat di dadanya. Kemudian ada perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1683 yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Terjadi di mana? Di Banten. Nah, alasan perlawanan ini adalah karena keinginan Belanda menguasai Banten. Karena Banten letaknya sangat strategis sebagai bandar perdagangan internasional.
VOC menggunakan taktik adu domba antara Sultan Ageng Tirtayasa dan anaknya Sultan Haji. VOC menghasut Sultan Haji agar merebut kekuasaan dari ayahnya. Tahun 1683, Sultan Ageng berhasil ditangkap VOC dengan tipu muslihat. Sultan Ageng ditawan di Batavia sampai wafat tahun 1692. Kemudian ada Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, terjadi di daerah Yogyakarta. Alasan perlawanannya diantaranya adalah Belanda ikut campur urusan keraton Yogyakarta. Bahkan untuk mengganti raja dan urusan pemerintahan harus izin kepada Belanda. Belanda juga melakukan pemasangan patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Militer pemerintahan kolonial Hindia Belanda kewalahan untuk mengatasi perang gerilya, yaitu perang berpindah-pindah tempat dalam waktu singkat dan mendadak, yang dikorbankan oleh Pangeran Diponegoro. Akhir perlawanan ini adalah Pangeran Diponegoro ditangkap dengan tipu muslihat pada tahun 1830. Diasingkan ke Manado lalu dipindah ke Makassar. Kemudian perlawanan rakyat Makassar itu terjadi pada tahun 1616 sampai 1667 yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Perlawanan ini terjadi di daerah Makassar. Alasan perlawanan yang pertama, peristiwa ini terjadi karena adanya persaingan dagang antara Kesultanan Goa dengan perusahaan dagang Belanda, yaitu VOC. Sultan Hasanuddin mempersiapkan benteng pertahanan di sepanjang pantai, serta melakukan kerjasama dengan beberapa sekutu Goa untuk melawan VOC. VOC juga mengadu domba Sultan Hasanuddin dengan Arupalaka. Pada akhir perlawanan, Sultan Hasanuddin mengalami kegagalan dan terpaksa mengikuti perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Kemudian ada Perang Banjar yang dipimpin pada tahun 1859 yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Perang Banjar terjadi di daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Alasan perlawanan ini adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Pangeran Antasari bersama 300 prajurit menyerang tambang batu bara beserta perumahan milik Belanda yang ada di sekitarnya dengan cara dibakar dan melakukan penyerangan ke perkebunan milik Belanda di Gunung Jabek, Kalangan, dan Bengkal. Perang Banjar mulai meredup ketika Pangeran Antasari mengidap penyakit paru-paru dan cacar. Pangeran Antasari meninggal pada Oktober 1862 dan menitipkan pesan kepada para pengikutnya untuk terus berjuang hingga ke titik darah penghabisan. Kemudian ada juga perlawanan rakyat Maluku, itu yang terjadi pada tahun 1817 yang dipimpin oleh Patimura. Perlawanan rakyat Maluku terjadi di Maluku. Alasan perlawanan ini karena adanya penolakan masyarakat Pulau Ambon, pimpinan Kapitan Patimura atas kembalinya Belanda sebagai penguasa kolonial. Belanda juga tidak mau membayar hasil bumi rakyat Maluku. Patimura melakukan perlawanan dengan menyerang benteng Dustede dan berhasil merebutnya. Belanda yang marah pun menyerang balik benteng tersebut. Akhir perlawanan tersebut adalah Patimura berhasil ditangkap dan dihukum gantung. Kemudian ada perlawanan rakyat Papua yang dipimpin oleh Silas Papare. Terjadi di Papua. Alasan perlawanan ini yakni bahwa Irian Barat dalam penjajahan dan penguasaan Belanda. Bentuk perlawanannya adalah berupaya untuk menguasai batalion Papua guna melakukan pemberontakan memerangi penjajahan Belanda. Hasil perlawanannya berhasil. Pada tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat resmi bergabung dan menjadi
wilayah Republik Indonesia. Nah, jadi sangat luar biasa perjuangan para pahlawan kita dalam melawan para penjajah. Negara kita sangat luas wilayahnya dan beragam pula sosial budayanya. Seandainya setiap daerah, suku, dan golongan bersatu padu melawan penjajah, niscaya penjajah dapat kita usir sejak dulu kala. Apa saja keragaman yang ada di Indonesia? Keragaman di Indonesia, yang pertama adalah suku. Nah, ada beberapa suku yang ada di Indonesia. Ada suku Batak, Minangkabau, suku Jawa, suku Sunda, dan masih banyak lagi. Kemudian keragaman ras. Masyarakat Indonesia merupakan keturunan dari beberapa ras, diantaranya ras Melayu, Mongoloid, ras Swedoid, ras Negroid, dan ras Papua Melanezoid. Kemudian ada juga keragaman agama. Indonesia memiliki beberapa agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian yang keempat, perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis turut berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencaharian, contohnya perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Kita harus bersyukur atas keragaman sosial budaya bangsa kita. Keberagaman tersebut merupakan ciri khas dan menjadi identitas bangsa yang membedakan Indonesia dengan baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini sudah cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Ada kurang lebihnya sudah mohon maaf. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.